up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh. Halo, Humen, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga bahagia. Kalau misalnya kalian udah lama banget subscribe, thank you so much. I love you. Oke, kali ini Regina bakal kasih kalian pick up seperti biasa tentang isi hati terdalamnya kepada kamu ya. Ada 3 file. Yang pertama ini ada file ringnya yang warna biru, ikat rambut sih. Biru, terus yang file kedua ada warna kuning, file ketiga ada ungu. Pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini, nanti langsung jump up ke timestamp yang Regina sediakan. Oke, sampai jumpa di file kalian. See you. Hello, Humen yang pilih file nomor 1. Kita lihat isi hatinya ya gimana. Aduh, sorry agak. Nah, kita lihat di sini kita punya Eight of Wands, ada Knight of Wands, ada Eight of Cups, ada Six of Wands in reverse, tapi ini Knight of Wands di reverse juga, dan ini ada Nine of Pentacles in reverse. Oke. Jadi kalau dari kondisinya sendiri nih, sebenarnya dia mau ngehubungin kamu nih gitu. Dia mungkin udah ngerencanain itu, udah kayak kepengen banget nih dari kemarin kayak gitu ya, karena maju atau ada pergerakan gitu ya, berubah dari yang tadinya diam di tempat tapi ada kepikiran untuk maju lah, intinya kayak gitu. Tapi emang jadi sekarang tuh kayak dia lagi kayak yang berperang dengan dirinya sendiri, antara hati sama pikiran tuh gak nyambung. Jadi kayak yang hatinya tuh pengen komunikasi nih, pengen ngechat segala macam, tapi gengsinya, egonya segala macam, otaknya tuh udah beda banget gitu. Jadi itu yang menyebabkan dia delay atau nggak delay gitu, maksudnya nggak maju, ditunda. Dan sebenarnya dia frustasi sendiri sih karena kelakuannya kayak gini, karena emang orangnya mungkin temperamen gitu. Jadi kayak apa-apa harus sesuai dengan apa yang dia mau gitu. Kalau misalnya sampai nggak seperti apa yang dia mau, dia bakal kesal sendiri kayak gitu. Jadi dia agak kurang self control kalau urusan ini gitu ya. Mungkin kalau misalnya seandainya orang ini kalem gitu kan ya, ke orang lain kayak yang lebih teratur terlihatnya di mata orang lain, tapi sebenarnya kalau udah urusan cinta atau urusan hati ini dia agak-agak on gitu. Jadi emang kontrolnya nggak ada sama sekali gitu ya. Dia tuh kan tipikal orang yang pengen mendominasi ya gitu. Jadi kalau misalnya seandainya sesuatu tuh nggak sesuai gitu tuh udah frustasi sendiri gitu. Dia udah berkali-kali nih nyoba untuk move on, apa sih ya, kayak yang ngerasa dia juga sadar gitu ya kondisi kalian sekarang ini gitu, ibaratnya gitu. Kalau misalnya kalian lagi separation, kondisi kalian ini tuh nggak ini ya, nggak bikin segala sesuatu membaik gitu loh. Justru yang ada tuh malah kosong. Jadinya kayak, karena mungkin kan dianya juga nggak chat kamu mungkin gitu kan, terus emang nggak ada effort lah, intinya kayak gitu. Dan kamu berusaha untuk itu gitu, untuk kalau misalnya seandainya kalian apa ya, ibaratnya udah mikirin orang ini terus kayak gitu ya, terus kayak yang intinya kayak yang pengen make things work gitu. Cuma orang ini nih agak-agak ya agak ngeselin gitu. Dia udah nyoba banget nih, nyoba untuk jalan ke depan, untuk cari orang lain mungkin, kayak yang biarin kalian pergi gitu ya, tanpa ada closure atau penutup gitu ya, yang kayak gitulah pokoknya. Dia kayak ngerasa dia sendiri mungkin yang mess up everything kayak gitu, kayak dia sendiri yang ibaratnya bukannya maju gitu loh ya, ibaratnya. Jadi kayak yang semua ini yang terjadi itu kan sebenarnya dua belah pihak. Mungkin kalian separation tuh gara-gara kamunya juga, atau kalian berdua lah intinya pun turut andil gitu kan ya. Cuma dia ngerasa dia sendiri yang bikin ini berantakan, dia sendiri yang ngerasa ditinggal gitu loh. Jadi unfulfilled jadinya ya kan, nggak terpenuhi gitu loh keinginannya atau
target-target dia gitu kan ya, yang mungkin dia udah nyusun rencana, oh kayaknya aku bisa nih dapetin dia, oh kayaknya aku bisa nih kayak gitu, kayak begini-begini sama dia gitu, ternyata nggak terjadi gitu ya. Terus dia ini emang banyak ketakutan sih, banyak ketakutan mungkin dari hubungan-hubungan dia yang lalu tuh, dia banyak gagalnya gitu loh, akhirnya dia nyerah sendiri gitu ya. Jadi belum maju aja dia udah nyerah sendiri gitu loh, harusnya kan maju dulu ya gitu. Makanya hati tadi aku bilang dia ada kepengen untuk maju, tapi otaknya ini terlalu kayak yang oh ya dulu dulu pun aku ditinggal, dulu pun aku kayak yang dulu pun nggak berakhir bahagia gitu. Jadi dia nggak ada sama sekali kepercayaan diri gitu, jadi terlalu egois aja gitu tuh, terlalu egois. Terus kayaknya dia tuh rewarding something aja gitu, jadi kayak yang kayak nunggu-nunggu reward dari Tuhan aja gitu loh, karena ngerasa dia oh kemarin aku ditinggal, mungkin ya orang ini pernah ditinggal seorang dulunya gitu kan, jadi traumanya tuh diproyeksikan ke kamu kayak gitu. Jadi mungkin juga dia pernah ada cinta bertepuk sebelah tangan juga, jadi pas begitu PDKT tahu-tahu orangnya sama yang lain gitu, akhirnya diproyeksikanlah ke kamu, karena misalnya kamu padahal tulus nih sama orang ini gitu ya, tapi jadinya karena dianya takut ya, karena dianya takut gagal lagi, karena nanti egonya jadi hancur lagi kayak gitu, akhirnya nggak ada kemenangan untuk dia gitu, akhirnya dia lebih kayak narik diri, terus kayak private, mungkin awal-awal kayak care ke kamu, kayak nunjukin perhatian segala macam, tapi ujung-ujungnya dia narik diri gitu, jadi kayak kesana tuh mau enggak gitu. Dan di sini juga orangnya emang workaholic ya gitu, atau mungkin kalian ada beberapa dari kalian yang memang satu kantor gitu kan, emang ngerjain project bareng kayak gitu, orangnya emang agak-agak jelesan juga gitu kan, jelesan, terus kayak yang apa ya, segala sesuatu tuh diukur dari hal-hal materi gitu, dia tipikal yang gitu sih. Apalagi urusannya sama pasangan itu dia kayak punya isu yang lumayan besar gitu loh, jadi kayak yang lo punya uang, lo punya kuasa kayak gitu, jenisan yang kayak begitu. Jadi kayak seolah-olah uang ini tuh jadi segalanya buat dia gitu tuh. Kalau misalnya yang nonton ini perempuan, berarti cowok yang kamu maksud ini gitu kan ya, orang ini nih mikirnya kayak kalau aku punya uang banyak pasti cewek-cewek pada nempel. Nah kalau misalnya kalian nonton ini laki-laki, berarti mikirnya kalau misalnya si cewek ini tuh pasti mikirnya kalau misalnya gue cantik gitu kan ya, butuh duit banyak untuk perawatan, nah kayak gitu. Jadi dia tipikal yang gini jenisnya gitu ya. Oke, kita lihat kita dapat apa lagi. I hide behind material things, tadi yang aku udah bilang ya soal uang tadi. I don't react when people mention you. Jadi karena dia kan udah nyoba untuk move on berkali-kali nih gitu. Jadi kalau misalnya ada orang tanya kamu, ada orang-orang terdekat yang nanyain kamu nih misalnya gitu kan ya, atau nyebut nama kamu aja, atau mungkin sebenarnya nggak ada orang yang relate untuk nanyain tentang kamu, tapi misalnya dia lagi scroll TikTok atau apa, tiba-tiba ada akun yang namanya tuh hampir sama kayak nama kamu, atau ya pokoknya denger nama kamu tuh kayak yang jangan reaktif gitu, move on gitu. Terus I'm grateful for the spiritual lesson. Jadi dia sadar betul kalau misalnya hubungan kalian sebelumnya atau kondisi kalian sekarang adalah pelajaran untuk naik level ke spiritual gitu. Mungkin yang tadinya dia tuh nggak terlalu spiritual banget, nggak terlalu kayak yang agamis banget, atau nggak terlalu dekat sama Tuhan, tiba-tiba dengan adanya hubungan kalian ini yang kayak begini, yang nggak jelasnya kayak begini itu ini dia lebih dekat sama Tuhan gitu, dia lebih sering komunikasi sama Tuhan gitu. Jadi kayak gimana nih gitu, karena kan dia kan otak sama hatinya kan nggak nyambung ya, nggak sinkron gitu, jadi ya akhirnya begitu. Oke, terus di sini kita ada yin, di sini orphan. Kalau orphan kan berarti udah jelas ya, anak ini tuh banyak lukanya di masa kecil. Mungkin orang ini kebanyakan dari mereka itu nggak punya figur orang tua di hidupnya gitu. Jadi entah karena yatim piatu, entah karena orang tuanya terlalu sibuk dengan dunia mereka sendiri sampai anaknya tuh nggak diapresiasi, nggak di gimana ya, ibaratnya nggak diurus lah intinya kayak gitu ya, secara emosional sama physically gitu. Jadi atau mungkin
eh, dia tumbuh di lingkungan yang ibaratnya tuh serba kekurangan gitu loh. Jadi makanya uang itu menjadi poin penting, dan dia takut kecewa sama orang lain gitu loh. Jadi ibaratnya kayak dunia itu udah terlalu jahat buat dia gitu. Kalau misalnya seandainya kamu datang untuk nyakitin dia lagi, dia udah prepare gitu. Jadi sebenarnya kan nggak semua orang bakal ngasih luka ke kita kan, cuma karena berhubung dia lukanya aja sendiri belum beres, jadi kayak gitu. Sebenarnya kalau dari hatinya sendiri nih pengen banget komunikasi, pengen banget ngobrol, pengen banget chatan, telepon segala macam tuh, pengen kayak gitu orang ini ya. Dan dia sekarang lagi ada di sisi femininnya justru gitu tuh. Di sisi feminin kan dia kayak nerima, let it flow, jadi kayak dia terima dengan segala kondisi kalian yang seperti ini, dia terima gitu, karena mungkin emang harus kayak gini gitu loh. Jadi kayak yang dia nggak terlalu berusaha untuk action gitu ya. Makanya ada delay segala macam gitu, karena dia lagi nge-surprise dulu nih, kayak neken gimana caranya self controlnya gitu, atau kayak kontrol isunya itu tuh, yang segala sesuatu situasinya harus dia yang kontrol banget sampai nggak bisa tidur segala macam, terlalu overthinking itu tuh dihilangkan dulu gitu loh. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu ragu sama orang ini tuh sebenarnya kalau dari hati sih iya gitu tuh, punya rasa sama kalian, cuma lukanya terlalu banyak guys gitu. Jadi kalau misalnya kalian seandainya masih tetap suka sama orang ini, masih tetap mau stay sama orang ini, berarti harus bersabar nunggunya karena prosesnya agak lama gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau cari yang lain, sah-sah aja juga gitu. Atau kalian juga kan masih belum jelas ya gitu ke depannya kayak gimana. Jadi ya menurut aku this is the truth gitu ya. Jadi balik lagi ke kalian gitu tuh, mau maju sama dia atau stay, atau tetap kayak yang, atau kalian iba gara-gara oh dia masih belum healing, kasihan banget ya, misal kayak gitu kalian nunggu, yang nggak masalah gitu, karena orang ini juga sebenarnya punya perasaan juga gitu. Jadi dia bersembunyi di antara material things gitu. Dan juga dia juga sempat bersyukur ya gitu tentang pelajaran yang sudah didapatkan dari kamu dan dia gitu. Dan untuk zodiak sendiri di sini ada Aries, Leo, Sagittarius ya, Pisces, Scorpio, Cancer, terus Taurus, Virgo, Capricorn. Kita lihat inisialnya. Oke, inisialnya ada V, ada Y, ada O, Z. Sorry ya kalau misalnya ada noise, tangga lagi play dangdutan. Emang aku kadang-kadang kalau mau record tuh agak tricky karena mereka ini sering banget nih. Wow. Lumayan banyak nih guys, ada F. Ya ada F, terus ada, kelihatan nggak sih, masuk frame nggak? Semoga masuk ya. Ada U. Masuk frame gak sih? Masuk ya. Ada Q, ada N, ada S. Oke, jadi ini inisialnya ya. Ada V, Y, F, U, V, Y, F, U, Q, N, S, Z, O. Ini inisialnya. Kalau nggak ada juga it's okay. Mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi. Oke, aku kira cukup untuk file 1. Semoga menghibur dan jelas. Kalau misalnya kalian pengen reading lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin ya di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. See you. Hello, file 2 warna kuning. Kita lihat ya isi hatinya terdalamnya. Oke, di sini ada Two of Pentacles, ada The Star. Oke, ada The Hermit in reverse, ada Seven of Swords, ada Knight of Cups. Ya.
Oke, jadi untuk isi hati terdalamnya sendiri sebenarnya dia banyak pilihan nih, atau ada di antara dua pilihan. Eh, Mungkin antara kamu dan seseorang yang lain atau antara kamu dan karirnya gitu. Jadi memang agak membingungkan. Dia harus kayak yang punya banyak prioritas dalam satu waktu gitu. Jadi dia dituntut banget untuk multitasking. Multitaskingnya bisa mungkin ya secara hati mungkin dia pengen sama kamu tapi sembari karir gitu ya, sembari kerja gitu. Jadi gimana caranya nih si hubungan ini tuh nggak ngerusak pekerjaannya, nggak bikin dia lost passion gitu ya di pekerjaannya gitu. Dan dia tuh sebenarnya punya banyak harapan ke hubungan ini gitu loh, punya banyak harapan, terus kayak pengen ada hal baru juga gitu. Mungkin kalau kalian sempat kayak ada berantem atau sempat kayak yang jeda sedikit gitu ya, itu dia kayak yang pengen ada pembaharuan gitu ya, jadi pengen balik lagi, terus kayak yang nunggu keajaiban gitu ya. Dia yakin gitu kalau misalnya seandainya positivity terus kayak yang kejelasan itu bakal ada di hubungan kalian kayak gitu. Jadi ini mungkin tipikal-tipikal yang sebenarnya udah tahu apa yang dia mau, sebenarnya udah tahu apa yang dia cari dari seseorang, tapi dia tahu kalau misalnya dia nggak bisa maksain situasi gitu loh. Jadi dia tipikal yang ini ya, dia tipikal yang yaudah let go gitu. Jadi nggak yang, karena dia spiritual banget nih, dia bahkan jadiin kamu tuh inspirasi di setiap harinya gitu ya. Jadikan kamu itu healing paling utama yang dia utamakan di hidupnya juga gitu. Jadi kayak yang, karena orangnya spiritual ini gitu, kamu tuh udah masuk ke dalam tujuannya dia gitu. Jadi destinasi terakhir itu kamu gitu, destinasi yang ibaratnya kamu tuh rumah tempat dia kembali kayak gitu ya. Terus dia ini sekarang dia mungkin lagi sering-sering ngerasain rasanya kesepian, terus kayak yang stuck nggak tahu ngomong ngapain, terus kayak yang lagi-lagi melakukan kesalahan yang sama gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian sekarang lagi separation, terus kalian kesel sama orang ini, bisa laku kayak anaknya nggak berubah, karena memang dia lagi stuck nggak tahu mau gimana gitu loh. Dan dia ngerasain, dia sadar betul kalau misalnya dia ngelakuin banyak kesalahan kayak gitu ya. Dia banyak menolak, dia bahkan dia narik diri gitu loh dari yang mungkin biasanya dia selalu update kayak gitu ya. Dia mungkin intensitas untuk update-nya itu agak berkurang gitu ya. Sorry ya kalau misalnya ada noise, ada tetangga lagi ngapain kali. Nah, ditambah lagi mungkin karena ya banyak banget di sekitarnya, atau mungkin dia ngerasa ada deceptions gitu, ada yang belum jujur sama di hubungan kalian gitu ya. Dan pokoknya intinya dia lagi bisa ngerasain sih, dia bisa ngerasain rasanya ada orang yang mau ngehianatin dia gitu loh. Jadi bukan, entah itu dari kamunya mungkin, entah itu dari lingkungan kerja dia gitu tuh ya, yang kemungkinan bisa bikin dia tuh, sorry ya noise-nya, kemungkinan bikin dia tuh jadi nggak percaya lagi sama orang lain gitu. Jadi kalau misalnya kamu menemukan dia yang mungkin sering komplain gitu kan ya, atau sering posesif dan segala macam, misalnya kayak ngasih kalian pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan kalian misalnya kayak gitu, sebenarnya tuh nggak ada maksud untuk nyakitin ya, tapi lebih ke dia tuh kalau udah ngerasain ada sesuatu yang bisa nyakitin dia tuh dia bisa ngerasain gitu. Jadi kalau misalnya seandainya dia nanya kayak gini, ya dijawab aja dengan baik gitu ya, maksudnya kayak yang enggak kok, enggak kenapa-napa. Jadi dia tuh cuma perlu diyakinkan ya, orangnya setia banget soalnya. Jadi kalau misalnya kamu ada kepikiran untuk ke orang lain sedikit aja, misalnya kayak yang kamu ngeliatin orang lain, atau mungkin ya walaupun cuma kayak nge-hype biasa nih, nggak yang pakai hati, tetap aja dia bisa anggap itu sebagai betrayal atau ini ya, pengkhianatan gitu buat dia kayak gitu. Dan kamu tuh sumber kreativitasnya dia deh gitu, dia bisa jadi charming, dia jadi ibaratnya kamu tuh selalu ada dalam imajinasi dia gitu ya, sosok ideal yang dia cari, terus sosok paling indah yang pernah dia temukan juga gitu kan.
Terus ibaratnya dia tuh cuma bisa nunjukin, mungkin kalau orangnya diem, orangnya nggak terlalu banyak ngomong, dia cuma bisa cerewet sama kamu gitu loh. Jadi sebenarnya sumber dari segala sumber inspirasi, sumber dari segala sumber imajinasi itu adanya dari kamu. Ini menurut aku orang ini nih jiwa artistiknya tinggi ya gitu tuh. Mungkin dia emang udah biasa di bidang seni, jadi kenapa yang keluar itu tentang kreativitas, terus tentang imajinasi, tentang kayak yang miracle, yang kayak gitu artistik kayak gitu ya, orang ini kayak gini. Terus ini kita punya apa lagi? You came closer than anyone. It was my fault, but I blame you. I'm starting to understand our connections. Jadi memang dia kan tadi kan aku udah bilang kalau misalnya dia ini sangat-sangat udah lumayan spiritual ya gitu loh. Jadi makanya dia paham koneksinya gitu loh. Jadi kamu jangan gak usah bingung kalau misalnya dia tiba-tiba narik diri atau tiba-tiba kayak yang nggak seperti apa yang kamu harapin ya, karena memang dia ngerti koneksi gitu loh. Semakin koneksi dicari semakin lari, makanya dia mungkin ketika ketemu sama kamu itu nggak terlalu mau untuk reaching out, nggak terlalu mau untuk kayak deket-deket gitu ya. Jadi bukan berarti dia benci, bukan berarti dia gimana, enggak, dia paham, justru dia paham energi. Makanya ketika energi kamu jelek, misalnya ketika energi kamu tuh nggak sesuai gitu ya, makanya kadang-kadang aneh gitu kelakuannya dianya, karena memang dia yang ngerti energi gitu. Dan dia sadar betul kalau misalnya dia narik diri dari kamu nih, ibaratnya itu salahnya dia, tapi dia nyalahin kamu gitu tuh. Ya karena mungkin ya sama-sama salah mungkin ya gitu. Mungkin kamu secara energi terlalu attach gitu, karena secara energi itu terlalu kayak ngejar, terlalu kayak yang bergantung sama energi dia gitu, sampai akhirnya ya dia nyalahin kamu gitu kan. Kalau misalnya kamu mau aku dekat sama kamu ya nggak usah touch banget gitu, berarti gitu. Jadi karena dia ngerti koneksinya gitu ya, dan dia tuh tahu betul kalau misalnya koneksi kamu tuh lebih dekat dari koneksi dia dengan orang lain gitu loh. Jadi makanya inspirasi kenapa tujuannya ke kamu untuk pulang ke kamu ya karena memang ibaratnya kamu tuh dunianya gitu loh, porosnya ada di situ gitu. Jadi yang membingungkan dia antara dua pilihan itu menurut aku kayak yang karir sama kamu gitu. Jadi harus dua-duanya harus jalan sebenarnya, cuma kadang tuh ada di posisi dimana tuh di suatu momen dia harus pilih salah satu dulu. Jadi jangan aneh kalau misalnya dia narik diri, berarti dia lagi ke kerjaannya gitu ya, lagi bener-bener profesional gitu kan. Tapi kalau misalnya dia lagi nggak narik diri ya keep welcome gitu loh, karena ya ini kondisinya seperti ini gitu ya. Terus di sini juga ada thinker. Di sini ada happy. Oke, dia tuh pengen banget happy bareng sama kamu. Dia juga pengen membahagiakan kamu juga kayak gitu. Bahagia bareng-bareng lah intinya kayak gitu. Dan dia tuh udah mikirin ini udah dari lama. Jadi selalu mikirin ini setiap dia mau tidur. Terus kayak yang tadi kan aku bilang imajinasi kan. Ya, dia selalu mikirin ini gitu. Bahkan hal-hal misalnya kalau koneksi kalian lagi nggak bagus nih, ibarat gitu, overthinking dia langsung malam-malam nggak bisa tidur gitu ya. Jadi sangat bucin sebenarnya gitu, bucin orangnya gitu ya. Kalau misalnya isi hati terdalamnya ini, coba mungkin nggak diomongin aja gitu ya. You are my muse gitu, ibaratnya kayak semua tentang cinta, graceful, terus imajinasi, kreativitas, hal-hal ideal itu datangnya dari kamu gitu ya. Oke, untuk zodiak sendiri di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn. Virgonya kuat banget, Libra, Aquarius, Gemini, Pisces, Scorpio, Cancer. Ini untuk inisial ada J, ada I, semoga kelihatan ya di frame. Ada J, ada I.
ada V, ada U, terus ada Z. Kelihatan nggak sih? Ada Z, ada P, ada R, oke ini ya inisialnya. Ada J, ada I, ada Z, ada P, ada R, ada U, ada V. Ini inisialnya. Kalau nggak ada di inisialnya juga nggak apa-apa. Mungkin di zodiak itu yang sudah aku sebutkan tadi, ambil aja yang resonate. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin ya di description box. Sampai jumpa di readingan Regina selanjutnya. See you. Halo humen-humen. Kalau misalnya kalian pilih PL3 ungu, kita lihat isi hatinya kayak apa. Oke, di sini ada Queen of Cups in reverse, ada Four of Cups, ada Ten of Pentacles, ada Eight of Pentacles, ada Five of Swords. Oke. Jadi isi hati terdalamnya adalah sebenarnya tuh dia insecure insecure sama kondisi dia ya, insecure sama apapun yang terjadi gitu ya. Bener-bener sensitif banget kalau urusannya sama kamu. Jadi sebenarnya mungkin aja kayak yang kamu nggak ada maksud untuk nyakitin dia, atau kamu tuh nggak ada maksud untuk serius banget. Misalnya kayak yang misalnya lagi bercanda-bercandaan, tapi dia nggak serius gitu loh. Jadi kayak yang apapun tentang kamu itu selalu sensitif ya. Jadi kayak yang dia tuh needy banget. Dia tuh pengen kayak dapetin banyak perhatian dari kamu, kayak apapun. Jadi apapun tuh tentang kamu tuh harusnya untuk dia gitu, bukan untuk orang lain. Kayak gitu, dia benar-benar craving attention. Kayak pengen banget divalidasi sama kamu kayak gitu. Karena dia rapuh banget guys gitu, rapuh banget. Jadi segala kebahagiaan itu bergantungnya sama kamu, digantungkan ke kamu kayak gitu. Jadi kalau misalnya seandainya kamu lagi nggak kontekan nih gitu sama dia gitu ya, padahal kan apa salahnya sih dia yang ngechat duluan misalnya kayak gitu, tapi kalian nih misalnya nggak ngechat dia tuh langsung kayak yang berasa jadi korban sedunia gitu loh, kayak yang kok dia nggak ngechat aku, jadinya di overthinking gitu kan. Karena memang dia menggantungkan kebahagiaan dia tuh cuma buat kamu, cuma kamu doang yang bisa bikin dia happy menurut dia kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu nggak ada kabar sama sekali tuh dia kayak yang itu kan dia ninggalin aku gitu. Jadi kayak yang jadi kayak yang lebih ke bener-bener bergantung banget lah, bucin banget gitu. Bucin itu nempel gitu, kayak yang nggak bisa jauh-jauh dari kamu sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya sekarang kalian nggak kontekan misalnya kayak gitu, misal kak dia juga nggak peduli sama aku gini-gini, itu tuh luarnya doang guys, dalamnya tuh kayak yang lemah banget. Justru karena dia tuh insecure, karena dia tuh lemah banget ya kalau urusannya sama kamu gitu ya. Walaupun secara fisik dia kuat, secara ibaratnya di luar tuh kuat-kuat aja gitu ya, malah orang-orang tuh kayak nggak expect kalau anaknya tuh ternyata serapuh itu gitu loh. Kayak yang sensitif lah pokoknya, sensitif. Mungkin kalau orang lain lihat kayak dia mah dingin, nggak ada hatinya gitu lah, padahal tuh dalam itu lembut banget. Kalau urusan sama kamu tuh nangis malam-malam, kamu kalau asal kamu tahu ya, nangis malam-malam cuma gara-gara kamu nggak chat doang, atau cuma gara-gara kayak yang kamu tuh nggak ada kabar gitu loh. Dia udah overthinking kayak, duh gimana nih gitu, oh dia nggak suka sama aku ya gitu, oh dia udah punya yang lain ya gitu. Jadi dia kalau kamu nggak ada nulis story atau di sosial media tuh dia bakalan kayak uring-uringan sendiri gitu. Kamu bakalan lihat dia sangat excited ketika misalnya nih kamu udah lama nih, kamu tes aja deh, kamu nggak bikin apa-apa di sosmed misal kayak gitu, terus misal 2 mingguan kamu nggak ada kabar, 1 bulan nggak ada kabar, terus tiba-tiba kamu 1 hari aja kamu bikin story apa gitu kan ya di Instagram atau di WhatsApp gitu,
nanti deh pasti 2 hari atau selang beberapa hari atau hari itu juga mungkin ya, dia bakal nulis story juga. Padahal kalian tuh tipikal-tipikal yang emang jarang banget nulis story gitu kelihatannya dari cara kayak gitu. Terus orangnya nih kan karena mungkin kalian lagi ada di masa-masa separation ya, nggak kontekan misal kayak gitu misalnya. Nah dia tuh kayak yang berkontemplasi gitu, nih apa yang salah ya gitu kan ya. Terus dia kayak yang flashback masa lalu waktu bareng-bareng sama kamu tuh kayak yang ini kayaknya aku yang salah deh gitu tuh. Jadi kayak yang aduh harusnya aku kayak gini nih ke dia, aku harus gini ke dia gitu. Jadi kayak yang I hope I treat you better gitu. Jadi kayak dia ngarepnya kayak andai kan gitu tuh ya bisa diulang lagi nih, aku pasti bakal ini nih bakal memperlakukan kamu dengan baik gitu ya. Emang ini kebodohan aku gitu, mungkin dipikirnya kayak gitu. Jadi dia ngerasa nggak terpenuhi gitu tanpa adanya kamu kayak gitu ya. Kayak yang ibaratnya kayak ada kesempatan gitu bisa deket sama kamu, tapi dia lewatin itu gitu loh. Jadi kayak yang aduh nggak terpenuhi nih hatinya gitu ya. Terus melankolis banget nih, kayak apa-apa nangis, apa-apa tuh sedih gitu ya, sedih. Bahkan dia nonton film aja dia nangis gitu loh. Mau laki-laki mau perempuan ini ya, ini orang gitu tuh. Ih, sensitif gitu loh orangnya gitu. Di luar aja dia kelihatan kuat gitu ya. Kayak gitu. Terus di sini juga dia tuh pengen banget loh. Dia pengen banget punya keluarga bareng sama kamu, kayak gitu ya. Terus kayak yang bisa sukses bareng kamu gitu ya, punya keluarga yang punya anak bareng-bareng, ngurus bareng-bareng kayak gitu. Terus ngumpulin kekayaan bareng-bareng kayak gitu. Dia pengen kayak gitu. Makanya sekarang dia lagi kayak yang belajar terus-terusan kayak gitu ya, untuk hard work lah pokoknya untuk bisa menunjang gitu ya pekerjaan dia. Jadi kalau misal seandainya nanti kali nih, aku curiganya orang ini nih nanti tiba-tiba datang ke kalian tuh bawa komitmen. Jadi begitu kalian dipertemukan lagi, atau kalian misalnya sekarang lagi separation nih gitu, tapi kalau misalnya kalian lagi bareng sih ya bersyukur ya gitu, nanti dia bakal ngasih kalian ke tingkat yang lebih serius lagi gitu. Tapi kalau misalnya kalian lagi separation, dia datang itu langsung ngasih, mau nggak gitu, buat kayak ayo berkeluarga gitu, kayak gitu. Jadi komitmen terus sama standar dia nih udah tinggi banget gitu loh ke kamu gitu, dan kamu tuh masuk standar dia gitu. Jadi makanya dia bekerja sangat keras nih gitu tuh untuk bisa provide kamu, untuk atau bekerja lebih keras gitu untuk bisa ibaratnya menghilangkan insecure-nya dia gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada salah tentang kamu sih, kamunya sih nggak salah sebenarnya gitu, tapi dianya aja yang karena banyak insecure-nya, jadi ada di victim mentality dan terlalu sensitif soal cinta, akhirnya kayak gitu. Dan di sini akhirnya dia kan ngerasa bersalah tuh, kayak nyesel dulu tuh nggak melakukan kamu dengan baik misalnya, atau ada momen dimana dia tuh kayak yang cuek sama kamu kayak gitu. Akhirnya dia punya resolusi tuh, jadi kayak dia punya rencana gitu ya, nanti bakal gini deh gitu kalau misalnya ditemuin lagi, atau gini deh kalau misalnya ada kesempatan gitu. Jadi dia memperbaiki semuanya ya gitu. Dia yang tadinya mungkin nggak effort, bakalan effort nantinya. Dia nggak effort karena dia insecure gitu. Terus di sini, sorry ya kalau misalnya noise di sini, I wish I could share my good news with you tuh. Jadi sebenarnya dia ini banyak kesempatan. Dia kan lagi ngerjain banyak project nih, berarti lagi ada planning lah masa depan. Dia tuh pengen itu tuh berbaginya sama kamu, tapi kamunya nggak ada gitu. You speak to me through music. Apa kalian sering tukeran musik gitu ya? Suka tukeran lagu, misalnya kayak di sosial media kalian suka kayak play lagu apa yang liriknya tuh ngena banget gitu. Nah itu dia enggak. Dia pun kayak gitu. Jadi apapun yang kamu denger bakal dia dengerin. I replay our conversation over and over. Tuh kan. Karena dia tuh kemarin kan dia tracking lagi tuh kejadian-kejadian, dikontemplasi gitu kan ya, kejadian-kejadian kalian di dulu. Jadi kayak yang apa sih yang jadi dia kayak yang lagi menyaring gitu, apa sih yang kamu butuhin, apa yang kamu mau dari
pasangan tuh kayak apa kayak gitu. Terus kayak yang ada hal-hal lucu dengan percakapan kalian itu diingat sama dia, selalu inget dia, paling inget urusannya. Kalau urusan apapun yang kamu keluarin dari mulut kamu, ibarat kayak gitu ya, yang kamu omongin ke dia itu pasti dia inget, sangat-sangat inget detail. Mungkin kamu ya sendiri nggak lupa, ibaratnya lupa ya sama apa yang pernah kamu omongin, tapi dia inget banget gitu. Hati-hati ya, anak ini emang bucin parah gitu loh, bucin parah, tapi ditutupin pakai cuek gitu. Bucin parah padahal gitu, karena insecure aja sih, karena insecure, terus sensitif karena dia takut kamu nyakitin hati dia gitu. Di sini ada 22 dan 35. Blessed. Dia nganggap kamu adalah anugerah terindah yang Tuhan berikan, anugerah yang ibaratnya turun dari langit untuk bisa ngehealing dia, untuk bisa tahu diri dia lebih dalam, untuk bisa tahu apa yang mesti harus di healing dari dia gitu loh, gitu. Jadi blessing banget lah, dia sangat bersyukur banget bisa ketemu sama kamu, dia sangat bersyukur banget bisa, ibaratnya bisa sempat ngobrol, bisa sempat kayak kenal kamu lebih jauh kayak gitu. Loyal heart, dia loyal banget, dia setia banget sama kamu. Jelas sih karena bucin kan gitu, dia jelas sangat-sangat setia banget gitu loh. Jadi ini tipikal orang yang bisa loh nunggu lama cuma buat kamu, nunggu bertahun-tahun cuma buat kamu doang, bekerja keras gitu ya untuk memantaskan dirinya itu cuma buat kamu. Ini orang sampai segitunya gitu. Dia bukan tipikal yang mungkin dia terlihat kayak yang humble, gampang banget dekat sama orang lain gitu ya, tapi sebenarnya tuh walaupun dia gampang dekat sama orang lain, bukan berarti dia gampangan. Justru dia punya hati itu lembut banget gitu loh. Jadi ketika dia udah suka sama satu dan itu cocok sama kriteria dia gitu, akhirnya aduh udah ngajak mana-mana deh gitu. Aku mau fokus gitu kan, fokus kerja, fokus memantaskan diri buat dia gitu. Karena kan ibaratnya dia itu pernah memperlakukan kamu dengan baik, jadi one day misalnya seandainya dia udah punya banyak uang, mungkin udah mapan, udah ibaratnya udah kayak merasa pantas lah itu ya untuk kamu, mungkin dia bakal ngasih hadiah ke kamu gitu kan, atau mungkin bakalan ya treat you better gitu dibandingkan yang lalu-lalu gitu. Mau perempuan mau laki-laki, ini orang intinya sedang memantaskan diri ya gitu. Jadi kalau misalnya kalian seandainya nih ngeraguin gitu ya, ngeraguin dia misal kayak gitu, kok orangnya cuek ya, kok orangnya kayak kelihatan gak suka sama aku ya, kayak gitu. Sebenarnya tuh itu nutup gitu loh, dia nutup dirinya gitu biar gak terlalu ketahuan, gak terlalu malu. Dia kan orangnya pemalu ya, jadi udah deh gitu tuh, biarin, seolah-olah kayak bikin kalau dia tuh nggak terlalu suka sama kamu gitu, padahal tuh aslinya dia bekerja keras untuk memantaskan dirinya loh untuk kamu. Mungkin dia ngerasa insecure, mungkin kurang ganteng atau kurang cantik gitu kan, makanya dia lagi berusaha banget nih gitu. Mungkin ngerasa kurang pinter apa ngerasa gimana, karena dia mikirnya untuk orang sekelas kamu itu kayaknya nggak bisa deh sama orang yang cuma biasa-biasa aja, yang cuma modal cinta doang, kayaknya nggak bisa deh gitu tuh. Jadi kayak harus ada value yang dia tunjukin atau value yang setara dengan kamu, karena dia ngelihatnya kamu itu value-nya tinggi banget gitu loh. Makanya itulah kenapa dia nempel banget ke kamu gitu. Jadi dia menggantungkan kebahagiaannya itu untuk kamu ya, kesetiaannya untuk kamu. Jadi misalnya seandainya dia nunggu lama nih untuk kamu pun gak masalah gitu, karena untuk orang yang value-nya kayak kamu itu belum tentu didatangkan 2 kali ke hidup dia. Makanya dia sangat-sangat di blessing, sama sangat-sangat ngerasa Tuhan tuh sayang banget sama dia, sampai akhirnya dia menunjukkan bahwa ini ada loh orang yang jenisan kamu tuh begini gitu loh, gitu guys. Jadi dia ngerasa beruntung sebenarnya, isi hati dia tuh wah men, nganggap kamu tuh sesuatu yang patut diperjuangkan gitu ya. Oke, untuk inisialnya untuk zodiak sendiri di sini ada Pisces, Scorpio, Cancer ya, Pisces, Scorpio, Cancer, terus Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Aquarius, Gemini ya, Sun, Moon, Rising, and Venus ya. Di sini ada P inisialnya, ada B,
ada Z, wow, ada F, ada R, kelihatan gak sih? Agak sulit nih. Ada R, ada G, ada I. Kelihatan gak sih? Susah banget. Naikin lagi aja deh. Nah, I, R, G, Z. Sorry ya guys, oh my god. Ini masih ada beberapa deh. Ada T, ada W. Harus simpan di mana nih? Ya, ini ya guys. P, B, F, I, T, W, G, R, Z. Ini inisialnya kalau nggak ada juga nggak apa-apa, ambil aja yang resonate gitu kan ya. Mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan, mungkin bisa sunnya, bisa moonnya, bisa risingnya gitu ya. Oke, aku kira cukup untuk file 3. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp Amin ya di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. See you.